Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Muslim. Saya nggak melihat adanya ibadah di dalam agama Kristen. Kalau Islam kan itu ada sholat berjamaah, haji ke Baitullah, gitu kan, puasa Ramadan, berzakat, terus berjihad, gitu kan. Ada ibadah fisik yang dilakukan di agama Islam, kelihatan, ya kan, siarnya. Agama Kristen saya nggak ngeliat apa-apa. Pak, untuk apa ibadah fisik Kristen, tapi hatinya busuk? Ups, maaf. Tunggu dulu. Lanjut. Terus, silakan. Ibadah fisik gitu kan. Apakah agama Kristen itu bebas dari ibadah? Ya kan, dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud. Nah, hanya hati jadinya. Gitu. Gimana itu menurut? Memang saya di lapangan saya nggak pernah gitu. Siap. Mau dijawab, Pak? Boleh. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, orang Kristen itu nggak pernah ibadahnya di jalan, jadi nggak kelihatan. Orang Kristen itu kalau mau puasa nggak pakai toa, jadi nggak kelihatan. Nggak kedengeran lah ya. Jadi kayak nggak pernah puasa. Padahal orang Kristen itu puasanya lebih lama daripada orang Islam ya, terutama saya Ortodoks. Puasa saya itu hampir kurang lebih 6 bulan. Dan ini juga masuk dalam masa puasa mengenang meninggalnya Sang Theotokos. Kami masih berpuasa hingga sekarang ini gitu. Karena kebetulan saya sakit, jadi saya belum bisa berpuasa gitu ya. Jadi orang sabar. Ini mau saya jawab, Anda nanyanya panjang baru jawab semenit udah dipotong. Sabar dong ya. Kalau Anda mengatakan apakah orang Kristen itu tidak pernah sujud, ruku, berarti Bapak belum nengok ibadah saya yang FYP sampai 30 jutaan orang. Ya. Jadi jangan dibilang orang Kristen itu nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah atau dibebaskan dari hal-hal peribadatan, tidak. Ya, bahkan perjamuan kudus itu adalah peribadatan kami dan itu adalah perintah. Puasa itu adalah perintah. Dan ibadah sembahyang itu perintah. Itu adalah ibadah, ya. Jadi jangan dikatakan orang Kristen nggak pernah ibadah. Itu masalahnya. Orang Kristen nggak teriak-teriak, nggak di jalan-jalan, nggak di bundaran HI gitu loh sembahyangnya gitu loh. Jadi padahal kalau bapak ini mungkin mainnya kurang ke mall ya Elia. Padahal di mall itu banyak ya yang ibadah ya. Gitu. Satu hal lagi ya Elia, ini Toa sendiri yang menemukannya adalah orang Kristen. Orang Kristen kalau mau ibadah nggak pakai toa. Toa itu penemunya orang Kristen, itu. Pak. Pakailah pelotok yang bukan Kristen. Kalau kalian kan pelotok itu, nah, pakailah. Kami aja yang orang Kristen nggak pakai toa loh kami loh. Itulah. Padahal iya. Nah, satu lagi yang dia bilang, apakah orang Kristen ini dibebaskan dari ibadah? Pak, kami nanti sampai di sorga pun nanti sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Wahyu, kami ini memuji dan memuliakan Allah, menyembah Allah sampai kami nanti di sorga. Yang dibebaskan dari ibadah itu sebenarnya orang Islam nanti di sorga, Pak. Karena kalian nanti kalau udah di sorga sana, kalian nanti kalian cuman goyang-goyang pinggul aja kerja kalian, Pak. Itu nggak tahu saya apa perawan Pak bidadari loh. Kami itu nanti sampai nanti kami nanti memuji dan memuliakan Allah. Namanya memuji itu kan ibadah. Memuliakan Allah itu pasti dalam bentuk penyembahan, dalam bentuk ibadah gitu. Ya kalau dalilnya yang puasa 6 bulan itu di mana di dalam Bible?
Puasa kami total itu hingga 6 bulan saya bilang ya. Jadi puasa kami itu ada puasa para rasul, ada puasa prapaskah sebelum menjelang Yesus itu disalibkan. Kami udah 40 hari 40 malam udah berpuasa. Menjelang Natal kami juga 1 bulan penuh puasa para rasul yang sampai saya bilangkan. Puasa Rabu dan Jumat itu adalah kewajiban kami. Setiap Rabu dan Jumat orang Kristen itu berpuasa. Ya, hari Minggu sebelum perjamuan kudus kami berpuasa. Kalau di total itu kurang lebih 6 bulan total puasa kami. Tapi kami nggak teriak-teriak. Kenyataannya nggak ada yang Gini. ngelakuin itu. Kenyataannya waktu saya puasa kami tuh nggak sahur ya. Sahur. Beduk buka puasa. Buka Allahu Akbar ya. Allahumma lakas untuk nggak ada Pak, jadi nggak ada yang tahu. Memang kayak gini ibadah itu memang dikatakan Yesus jangan seperti orang munafik di jalan-jalan, di gang-gang teriak-teriak supaya orang memuji kamu beribadah. Memang tidak seperti itu. Kalau kamu bilang nyatanya tidak ada Pak, kami yang ortodoks cuma ngakak aja nengok kalian. Dan puasa kami Pak, sabar. Dan puasa kami Pak, bukan pindah jam makan ya. Kami itu berpantang, tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan susu, tidak makan semua yang sifatnya hewani dan turunannya gitu ya. Jadi kami ini bukan berpuasa semua nanti pas buka rakus, geragas, apa aja kaki meja pun dimakan, nggak demikian. Selesai kami berpuasa, kami nggak ada sahur-sahuran. Puasa start dari maghrib itu kami udah berpuasa. Lalu kami selesai buka puasa Pak. Ya, sudah buka puasa, lanjut lagi puasa Mbak. Makanya kami bilang itu puasa kami itu 40 hari 40 malam, bukan 40 siang. Bukan 30 siang. Siang malam. Bohong itu. Iya. Hah? Anda kan nanya gini kan. Anda kan nanya, dalilnya ada. Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Makanya kami juga berpuasa 40 hari 40 malam. Loh, kalau kamu bilang itu nggak berdalil, ada dalilnya gitu loh. Puasa kami itu seperti itu Pak. Jadi nggak ada puasa kami itu pindah jam makan. Pagi sarapan, maghrib nanti makan malam gitu. Cuman skip makan siang lah kalau dihitung kan gitu ya. Pindah jam makan toh. Itu namanya bukan berpuasa. Kami benar-benar berpantang gitu. Sekarang ini kalau Bapak nggak percaya ya, ini Pak Prop ini juga ortodok. Pak Prop, ini kita masa puasa mengenang kematian Sang Theotokos kan ya? Betul. Masih berpuasa. Ini saya kebetulan sakit. Kemarin tuh Romo bilang, nggak apa-apa kamu biasa. Boleh makan telur, boleh makan daging karena kamu lagi recovery. Itu. Kalau Pak Prop ini puasa. Rabu Jumat bener nggak Pak? Kita puasa. Jumat. Betul. Rabu Jumat terus. Sebelum perjamuan? Sebelum perjamuan hari Sabtu, nanti malam, nanti mulai sore puasa buat perjamuan kudus. Puasanya nggak diwajibkan kan? Cuman hanya sekedar wajib nggak boleh karena di dalam itu semua dasarnya Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 27. Hendaklah masing-masing orang menguji sebelum dia menerima tubuh dan darah Tuhan. Itu jadi harus puasa. Kalau ditanya tadi dalilnya pertama tentang orang Kristen bagaimana harus melakukan Anda tadi mengatakan gerak tubuh ya, ibadah itu ada di 1 Timotius 4 ayat 7. Itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah di situ itu adalah gimnase. Tahu gim? Jadi betul-betul beribadah, bersujud, berdiri, bungkuk, itu memang diajarkan. Rasul Paulus waktu dia berdoa, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kenapa harus sujud, bungkuk, berdiri? Karena itu mencerminkan sikap Kristus waktu di atas kayu salib. Ya, dia berdiri waktu dia menghadapi penyaliban. Bungkuk waktu dia diturunkan dari kayu salib, dan dia sujud itu sikap tubuhnya saat tertidur dalam kubur gitu. Yang kedua, puasa ya. Yesus mengajarkan kita untuk berpuasa. Dia berpuasa. Orang Kristen itu berpuasa 40 hari. Beda dengan Islam itu 30 hari. Entah dari mana itu dalilnya. Bahkan di dalam tiga buah hadis, Muhammad dikatakan oleh Aisyah sendiri, istri kesayangannya, dia nggak pernah berpuasa. Jangan bahas Islam dulu, saya ngomong apa dulu? Sabar dulu. Iya, sabar dong. Muhammad nggak pernah berpuasa, makanya saya tantang orang Islam tunjukkan bahwa dalilnya di mana Muhammad itu puasa. Waktu Fatul Mekah, Muhammad nggak puasa.
sebulan penuh. Itu terjadi pada saat bulan apa? Bulan Ramadan, ya. Ramadan tiba, enggak puasa. Bukan gitu. Ramadan gak puasa. Ramadan. Bahkan ya, puasanya orang Kristen, saya nggak bilang ini puasa orang Ortodok. Puasa orang Kristen itu selalu 40 hari. Itu bisa kita lihat di mana? Ada di dalam Al-Baqarah 183. Di situ dikatakan sama Allah, ya, berpuasalah sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Sebelum Islam apa coba? Sebelum Islam? Yahudi kah? Enggak, Kristen. Quraisy. Oh, bukan pagan Quraisy, Bro. Nah, baca Al-Baqarah 183 itu dalilnya. Tapi perbedaannya apa? Saya ceritain ya. Mungkin ini Pak Zaid ini kan penulis Al-Qur'an, tapi sepertinya nggak tahu isi Al-Qur'an. Di dalam Al-Baqarah 183 itu perintah puasa. Berpuasalah sebagaimana orang sebelummu. Sebelum Islam apa? Nasrani, ya. Nah, akhirnya waktu puasa ini mulai dijalankan. Puasa kan baru dijalankan itu pada saat Muhammad sudah pindah ke Madinah. Waktu di Mekah Muhammad nggak pernah memerintahkan umatnya untuk puasa. Waktu di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena Muhammad ingin menguasai orang-orang Madinah yang notabene itu bukan Islam. Ada Nasrani, ada Yahudi, macam-macam di situ. Ya. Nah, akhirnya karena puasa ini dijalankan baru 1 tahun pertama, 1 kali apa yang terjadi? Teman-temannya Muhammad nggak ada yang sanggup. Ada satu tuh yang dia kerja, terus dia pingsan. Satu lagi teman akrabnya tuh si Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Ngapain dia? Waktu malam bulan puasa dia menggauli istrinya. Dia bilang, Anda bisa lihat di dalam tafsir Al-Baqarah 187. Dalilnya itu. Sehingga Al-Baqarah 187 itu Allah menegaskan bahwa itu ada 2 benang, ya. Benang putih dan benang merah. Maksudnya waktu fajar dan waktu maghrib. Nah, setelah maghrib, kalau kamu sudah berbuka puasa, kamu diperbolehkan menggauli istrimu dari arah mana saja. Dari arah mana saja itu sebetulnya di Al-Baqarah 223. Tunggu, Prof. Berarti sebelumnya malam itu mereka sebenarnya harusnya puasa kan? Puasa sama seperti kita. Kita kan Kristen puasa buka puasa, terus puasa lagi kan malamnya. Puasa lagi. Jadi selama 40 hari itu bertarak, nggak ada hubungan suami istri, nggak ada makan gitu. Nah, tapi kalau Islam, awalnya dia ngikut, tapi orang Islamnya nggak sanggup, sehingga Umar request ke Muhammad, Rasulullah, aku tadi malam menggauli istriku, gimana nih? Padahal ini lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Terus apa yang dilakukan Muhammad? Muhammad langsung menurunkan wahyu, ayat langsung Al-Baqarah 187 turun. Silakan dibuka Al-Baqarah 187, itulah kenapa orang Islam begitu buka puasa ya, hura-hura ya, bukber, malamnya itu ngiwiu sama istrinya. Sementara kalau orang itu datanya. Itu, Bang. Iya. Ini nggak cocok, Pak. Berarti kan Prof bilang nyiwi. Nggak cocok. dikoreksi oleh Islam. Nggak siang malam puasa itu yang sebenarnya itu dari Allah itu cukup dari fajar sampai maghrib, itu loh maksudnya itu cukup, jangan siang malam memberatkan diri nanti Loh, situ. Asbabnya Oke, tadi kita- tuh, Pak. Iya. Akan kita tunjukin aja mungkin ya. Siap. Kita tunjukin Nah, aja ini Al-Baqarah kita 187. ajak mereka untuk Ini bukti bahwa ajaran Tapi, puasa Prof, kalian itu Prof, meniru yang orang kemarin Kristen. Prof bilang itu ya, Prof. Apa Tapi tuh? yang Prof bilang itu hijab itu ternyata badan, itu ternyata benar ya. Aku baru lihat itu dari Pak Ustadz itu. Betul, dari Habib ya, Habib Kribo. Al-Baqarah 187. Habib Krebo. Kita buka ya. Ini saya juga insidental nih ngebukanya. Jadi kita lihat aja betul nggak apa yang saya omongin. Ada nggak apa-apa kok, saya cuma nanya sebentar aja. Kita lihat Tapi tafsirnya. Prof udah tidur kan? Sudah. Kemarin dia main PUBG soalnya. Ntar ya, aku liatin. Oke, ini kita buka ya. Awas nih, kepala botak saya kelihatan. Nah, ini dia.
Ini Al-Baqarah sebentar. Oh. Ini Al-Baqarah 187. Teman-teman sih bisa buka ya. Surat sapi betina ayat 187. Limit dulu Bang Ican. Ya. Di sini dikatakan ya, artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa ngapain? Bercampur dengan istrimu. Ini bercampur. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu, ini Allah ya, sangat pengertian sekali sama Umar, tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Inilah ayat bahwa setelah buka puasa boleh mencampuri. Nah, asbabun nuzulnya apa? Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya kembali lagi bilang tadi saya ambil dari Qurano ya. Ini situs Kemenak ya, sub situsnya Kemenak, Kementerian Agama Indonesia. Kita lihat di Ibnu Katsir tafsirnya ya. Musa Ibnu Uqbah telah meriwayatkan dari Quraib dari Ibnu Abbas sepupu Muhammad yang menceritakan bahwa sesungguhnya orang-orang itu sebelum diturunkan perintah puasa seperti apa yang telah diturunkan kepada mereka sekarang, mereka masih tetap boleh makan dan minum serta dihalalkan bagi mereka menggauli istri-istrinya. Tetapi apabila seorang di antara mereka tidur, jadi setelah tidur kalau mau bangun itu nggak boleh lagi. Nih kita baca ya. Maka ia tidak boleh makan dan minum serta tidak boleh menyetubuhi istrinya hingga tiba saat berbuka keesokan malamnya. Jadi nggak boleh, awalnya itu nggak boleh berhubungan badan. Kemudian, nih perhatikan baik-baik teman-teman, sampailah suatu berita kepada kami bahwa Umar Ibnul Khattab, Umar bin Khattab maksudnya, sesudah tidur dan wajib baginya melakukan puasa, maka ia bangun. Ini saya nggak tahu nih bangun Umarnya atau Umar Junior nih yang bangun. Dan tolong dibaca tak? Waktu dia bangun ngapain si Umar? Menyetubuhi istrinya. Kemudian dia datang menghadap Nabi Saw ya, dan berkata, aku mengadu kepada Allah dan juga kepadamu atas apa yang telah aku perbuat. Jadi dia ngaku, semalam aku nggak sengaja nih ya menggauli istriku. Dimikul aku bangunkan dimikul. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang telah kamu lakukan? Umar menjawab, sesungguhnya hawa nafsuku. Lihat nih kelakuan Umar ya. Yang disalahin hawa nafsunya nih, lihat. Sesungguhnya hawa nafsuku telah menggoda diriku. Wih. anjay. Akhirnya aku menyetubuhi istriku sesudah aku tidur, sedangkan aku berkeinginan untuk puasa. Maka mereka para sahabat menduga bahwa Nabi SAW pasti menegurnya dan mengatakan kepadamu, tidaklah pantas bagimu lakukan itu. Maka turunlah firman-Nya Al-Baqarah 187. Alhamdulillah. Ini besti banget ya. Langsung Enggak, turun enggak. ayat ya bestinya ya. Berarti diringankan itu puasa kami itu. Prof pernah meneliti Mati orang yang malam nggak? puasa. Ada penelitian, Prof pernah dengar nggak? Ada penelitian dari orang-orang Kristen sendiri meneliti kan? Dia meneliti bertahun-tahun meneliti, Prof. Di Apa? Yerusalem, kemudian dia meneliti juga. Prof pernah menelitinya nggak tuh? Meneliti apa sih kamu dari tadi bilang? Meneliti Injil, Prof itu, meneliti kebenaran Injil itu.
Enggak, Ini kan lagi ngebahas sebenarnya gara-gara si Umar lah turun ayat, iya, maka enggak, selesai masalahnya- bangun tidur itu boleh menggauli. Kok nyambungnya kemana dia? masalahnya kan ayatnya mengatakan boleh kalau malam tuh boleh menggauli istri. Ini mana salahnya? Yang pertanyaannya kapan orang Kristen itu berpuasa? Enggak, ini masalah kitab suci dulu kita bahas kan. Prof pernah Itu ya ada peneliti dari Kristen. Prof harus tahu itu sejarah kitab suci. Prof sendiri masa Prof nggak tahu? Setelah melakukan penelitian mereka Ini Allah perhatian banget ya sama Umar mereka ya. mengatakan itu Umar ya, lendirnya waktu keluar tuh kayak lagi dengar ngebersihin dulu, AC masa itu. debat di ruang debat kita nggak saling dengar. Gimana cara debatnya? Ya silakan Ya, Bang harus Ican. dengar, saling mendengar lah kan Prof. Anda Dengar. juga Saya mendengar dengar. kalau Anda Bang. Anda menuntut debat kami kalau mendengar kayak gini. Anda juga mendengar tadi. Abang kalau nggak bisa diskusi, Anda di bawah aja. Bang, fokus sama yang kita bahas, Bang. Nggak nyambung. Sate. Nah, sama Pak Said aja lah. Salam Bang Zaid. Ini bang, itulah keringanan diberikan Allah. Alhamdulillah bang. Islam itu agama fitrah. Tidak mungkin orang sanggup puasa siang malam tanpa makan. Agama apa itu? Ngarang itu. Itu maksudnya tuh. Diringankan ya terima keringanan itu. Itu alhamdulillah. Allah tidak membebani kepada yang tidak disanggupi umatnya. Itu alhamdulillah lah. Ya, Itu kan itu. dan ada sudah itu ada apa namanya? Sholat taraweh kan? Ibadah lagi kami. Di situ loh. Itulah indahnya Islam itu. Taraweh menggauli Bang, gitu loh maksudnya. Kalau di Kristen nggak ada seperti itu. Ya wajar lah, namanya Islam. Islam ya memang gitu Bang. Kalau nggak ada selangkangan ya apalagi fokusnya, sasarannya apa? Agama fitrah bang, tentang masalah menggauli menyetubuhi itu ya memang fitrah manusia, kebutuhan manusia itu. Ya kan, nggak boleh ditutup-tutupi, memang gitu adanya. Kalau ke rumahnya, kalau Abang tahu nggak kalau ke rumahnya Umar bin Khattab itu dikasih masker? Pernah dengar nggak riwayatnya? Kalau mau ke rumah Umar bin Khattab itu ada masker di luarnya. Sahih nggak riwayatnya? Nanti ngarang apa lagi doi? Ya, karena kalau nggak pakai masker bau baiklin Bang di rumahnya. Lucu ya. Kalau Anda bilang gini, Bang. Ini kita pakai logika ya. Fitrahnya manusia kok ngewek, Bang. Fitrahnya manusia itu taat kepada Allah, Bang. Bukan Allah taat kepada manusia. Yang saya lihat tadi, itu Allahmu itu taat kepada Umar. Kebalik. Allah tuh maha mengampuni Udah doa. Dulu sebentar. Umarnya berbuat salah sampai sahabatnya kiranya baginda menegur gitu tadi kan Pak Prof. Betul. Nggak taunya malah disetujui, malah diturunin ayat. Fitrah manusia menaati Allah, bukan Allah menaati syahwatnya si Umar karena tergoda hawa nafsu. Iya toh? Ngomongin fitrah. Ngadi-ngadi. Ya karena ajaran Nggak Abang mungkin manusia, Allah itu tahu juga nggak akan mungkin manusia itu sanggup puasa siang malam tanpa makan. tadi kamu sok munafik, kamu yang paling puasa, tiba-tiba kamu ngomong nggak mungkin manusia puasa. Dia kamu jadi fokusnya mau kemana? Kenyataannya kan diringankan sudah itu. Jadi sebetulnya gini ya nggak apa-apa sih. Itu perbedaan antara Kristen dan Islam. Kalau Kristen itu seperti yang saya bilang tadi, sampai detik ini kalau sudah berbuka itu nggak boleh karena kita menjaga kekudusan. Terjadinya waktu apa? Puasanya Kristen. Masa Prapaskah, masa Advent, masa Natal ya, sebelum Natal. Terus Rabu dan Jumat. Itu termasuk peringatan-peringatan hari lainnya. Nah, kalau Islam tadi ya memang seperti itu. Al-Baqarah 187 sudah jelas. Setelah kalian buka puasa ya, terus taraweh, pulang taraweh, ngewew gitu. Nah, sekarang agama Kristen itu seperti ajaran Buddha saya lihat. Bentar. Itu Iya, dibolehkan karena ada kasus Umar yang nggak tahan, nggak sengaja dia. iya. Ya nggak masalah, itu perbedaan kita Bang. Cuma saya ajak buat orang-orang yang menyimak, kira-kira ajaran itu kan kita lihat nilainya kan. Kita kan bisa nilai kan mana sih yang betul-betul punya nilai, yang punya bobot, ya,
yang punya bobot ya, bukan yang punya bobet. Kalau ajaran yang fokusnya cuma kepada itu, ya berarti itulah bobot. Menurut saya sih kalau fokusnya ke selangkangan itu bobotnya berkurang, Bang. Itu berkurang. Kalau Gitu loh. fokusnya ke boba gimana itu Pak Prof? Ya ada yang fokusnya bobot, ada yang fokusnya ke boba. Kalau yang fokus ke boba itu ya udah pasti enggak. Itu bukan sifatnya rohani. Ya itu Nggak ada sifatnya yang sanggup. Orang Kristen juga nggak sanggup puasa siang malam. Makanya mereka meninggalkan agama mereka itu. Cuma hanya Ada yang sanggup, mau kita puasa kok nggak sanggup itu. Anda ini ya, gini ya bro ya, fitrahnya manusia itu dilihat dari Kristus. Kalau Kristus itu sanggup berpuasa 40 hari 40 malam, masa kita nggak bisa? Wong dia sudah menjadi sama seperti manusia. Manusia pun harus bisa menjadi sama seperti Kristus. Itu tujuan kenapa dia inkarnasi. Jadi fitrahnya manusia itu siapa? Tolok ukurnya manusia itu siapa? Kristus. Seperti itulah fitrahnya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Makanya saya bilang fitrahnya manusia itu taat kepada Allah, bukan Allah taat kepada manusia. Manusia aja taat kepada hawa nafsunya, Allah maha terus Allah mengabulkan taat doa. kepada manusia yang taat kepada hawa nafsunya. Itu lu kamu kok nggak nyampe sih bang? Doa Apa manusia sih? itu dikabulkan oleh Sang Setengah? Pencipta. Apa dia yang setengah Itu sih? diterima apa enggak? Itu Bang. Ya. Itu lucunya ya, Umarnya juga bukannya berdoa gitu ya, minta maaf sama Allah, tapi apa yang dilakukan dia malah curhat ke Muhammad. Nah ya karena Muhammad sendiri adalah Allah. Ya kenapa saya bilang Muhammad adalah Allah? Karena seabsurd itu dia langsung bisa turunkan ayat. Dia langsung bisa turunkan ayat. Siapa yang bisa jamin Muhammad memang betul-betul dapat? Tidak seluruh perkataan Umar itu dikabulkan Allah, Bang. Ingat peristiwa perang. Pendapat Umar itu ditolak. Iya, ditolak. Allah lebih memilih kasih pendapat dua Abu ya. Bakar. Di Oke, situ. itu tadi Umar. Satu lagi ya, ini permintaan Umar juga diluruskan sama Allah loh. Turun ayat hijab ya Pak Prof ya. Betul. Terus azan, Bang, azan. Abang tahu nggak azan itu bagaimana sejarahnya? Azan dalam Islam. Tahu. Oke, Mm-mm. tahu. Boleh diceritakan? Saya pengen tahu dari abang gimana. Saya bawa buku. Iya, mulai dari mimpi-mimpi para sahabat kan, dan akhirnya dia diterima. Itu mimpinya Allah, mimpinya Muhammad atau mimpinya sahabat Muhammad? Sahabat. Nah, Loh, kok bisa jadi Abang ayat? salah. Kok bisa jadi ayat? Hah? Kok bisa jadi ayat? Kan disetujui oleh Allah setelah itu. Wah. Mimpi para sahabat. Gitu. Ayat Astaga. Allah nggak. Allah Berarti itu ada kayak Ada ilham terinspirasi. juga. Allah itu Sahabat kayak itu Berarti komite kredit. Ya, diajuin, ya dia approve apa enggak. Terus kalau dia Di-approve. approve jadi ayat. Iya, kayak gitu. Apa masalahnya di ACC itu enggak itu emang iya. Masalahnya itu mana? Ih, Kalau Nggak ditolak apa-apa. ya nggak Nggak diterima. masalah. Nggak masalah, Kalau nggak masalah. Allah tuh seperti itu. Dia kalau misalnya yang kayak Kristen kan nggak diterima ya dikoreksi, ditegur. Kalau salah ditegur, kalau benar ya kalau dia terima. Nggak ada para Terserah rasul kami. Para rasul kami itu nulis itu berdasarkan mimpi kayak gitu, Bang. Malu-maluin, Bang, kayak gitu. Udah gitu yang mimpi bukan Muhammad lagi, yang mimpi temennya. Coba temennya siapa? Kalau menurutmu siapa itu? Mimpi siapa itu kira-kira? Iya, teman Muhammad yang mimpi ada bermacam-macam. Iya, siapa ya? Namanya. Saya kasih tahu ya teman-teman nih. Saya kasih tahu ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang sakit hati. Setelah itu disetujui, saya bilang kan disetujui. Ada nggak perkataan sahabat yang tidak disetujui? Ada. Nah, itu ada. Contoh, 3 pemuda itu yang ingin sholat terus yang malam, puasa terus saban hari dan tidak menikah, itu ditolak itu. Ya karena Allahnya Muhammad. Menurut Muhammad itu nggak menguntungkan ya reject. Jangan berlebih-lebihan. Nah, itu. Kalau puasa berlebihan siang dan malam tidak pernah berbuka, di situ berlebihan. Ya Muhammad lah komite kreditnya karena dia adalah Allah. Makanya tadi saya bilang kalau menurut Muhammad, pasti dia ACC, dia approve. Kalau Muhammad merasa itu tidak menguntungkan buat dia, ya dia nggak approve. Umar, kenapa Muhammad setuju dengan Umar? Karena Umar itu mertuanya Muhammad. Umar itu adalah anak buah Muhammad yang paling reaktif. Sedikit-sedikit perang, potong leher. Buat Muhammad itu suatu menguntungkan. Apabila satu permintaan Umar
dipenuhi oleh Muhammad, Muhammad merasa untung karena apa? Artinya dia bisa memberikan sesuatu buat Umar, maka Umar juga bisa memberikan sesuatu buat Muhammad. Itu take and give. Itu transaksional, wahyu yang transaksional. Istilahnya seperti itu. Memang Nabi pernah berkata, jikalau ada nabi setelah diriku, maka Umar lah yang akan menjadi nabi. Memang kayak gitu. Memang Saya tanya. Khalifah kedua namanya siapa? Abu Bakar. Umar. Iya, jika ada Ya udah. Berarti benarnya perkataan Umar itu banyak benarnya emang. Berarti pengganti Muhammad adalah Umar juga. Kecuali Umar nggak jadi khalifah, benar omonganmu make sense. Gitu. Nah itu yang lucu itu yang azan. Ini kasihan ya. Satu Indonesia ini kasihan bro. Indonesia itu bukan cuma Islam doang. Semua orang Indonesia yang non Islam itu merasa bising, sakit kepala, kesemutan, pegal-pegal. Kalau apa? Kalau dengar azan, Akbar, terus harga rumah itu langsung anjlok kalau sudah dekat masjid. Itu asumsi itu. Kamu pergi ke bank ya, kamu tanya orang kalau jual rumah di sebelah masjid, harganya bisa naik nggak? Nggak bisa bro, nggak bisa. Kasihan yang punya rumah, termasuk orang Islam sendiri. Saya nggak bilang itu orang Kristen, tapi tahukah kalian orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam bahwa ayat azan itu bukan dari pengalaman pribadi Muhammad, melainkan itu adalah mimpi dari teman Muhammad yang waktu itu mimpinya dia lagi mimpi terus ada lewat orang berbaju hijau jualan trompet. Ini dia mimpi ya ceritanya ini. Saya bisa bukakan bukunya. Ada orang jualan trompet. Nggak, kamu salahkan aja kalau saya salah ngomong. Jualan trompet, terus orang ini pengen beli trompetnya. Terus yang jual trompet itu gimana? Ya, yang jual trompet ngomong apa? Buat apa kamu membeli trompet saya ini? Katanya gitu. Akhirnya si temannya Muhammad, ya saya nggak mau spill namanya ya, tapi bukan Umar orangnya. Saya nggak mau spill namanya. Temannya Muhammad bilang, sesungguhnya aku ingin membeli trompetmu untuk dapat mengumumkan panggilan sholat kepada kaum muslimin gitu. Jadi dia beli trompet untuk buat panggilan sholat. Awalnya panggilan sholat itu bukan azan maghrib, bukan, tapi adalah trompet. Nah terus penjual trompet tersebut itu ngomong apa kepada sahabat Muhammad? Dia bilang, kamu jangan beli trompetku, tapi aku ajarkan kamu bagaimana memanggil azan. Dia ngajarin apa? Ya, Allahu Akbar, Akbar. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata. Dimute dulu dong, Bu. Aduh. Kata-kata itu yang dia dapat dari mimpi, itulah kata-kata yang dikopas dan menjadi seruan azan, termasuk azan maghrib. Gitu, itu Pak. Awalnya gini yang benar itu ya. Saya buka buku ya. Silakan. Bentar, Gini, jadi yang benar kan itu trompet gini. itu yang ngajarin. Tukang trompet itu yang mengajarkan teks Bukan gitu. bagaimana azan. Ini yang benar. Sebentar, saya Nabi ambil dan bukunya. para sahabat itu mengadakan musyawarah. Sebentar Bang. Kok bisa nadanya seperti itu? Apa Kang trompet ini orang Yahudi ya Pak Prof ya? Karena orang Yahudi itu kan gitu kan, kalau mau beribadah kan Shema Israel Adonai Elohino itu kan. Betul. Ya nggak sih? Betul. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Lanjut Bang. Yang benar. Bang Zaid, lanjut Bang Zaid. Ini saya pakai buku ya. Versi Bang Zaid. Ya. Kita uji. Yang benar itu seperti ini. Silakan. Pada saat awal-awal itu kaum muslimin kan belum banyak kan, jadi orang tuh sholat datanglah pada waktu-waktu itu kan datang. Nah, terus kaum muslimin semakin banyak itu, maka sahabat punya ide bagaimana caranya agar kita bisa memanggil kaum muslimin untuk sholat, menyeru gitu kan, kita udah banyak nih gitu kan. Maka adalah yang berpendapat ayolah kita pakai trompet. Maka pendapat itu ditolak oleh Nabi. Jangan, itu adalah perbuatan orang Yahudi, ya kan? Ada juga lah yang berpendapat untuk pakai lonceng. Jangan, itu perbuatan orang Nasrani gitu kan, pakai lonceng, teng gitu ya.
Nah, maka tidak ketemulah musyawarah pada hari itu. Nah, dan lanjut musyawarah berikutnya. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, aku bermimpi gini lafaznya. Bukan satu saja yang bermimpi sahabat. Ada sahabat yang lain juga bermimpi. Seperti itulah mimpi yang ku dengar. Maka diazankanlah oleh oleh Bilal apa siapa yang pertama kali gitu kan. Maka disetujuilah oleh Nabi. Gitu awalnya, bukan dari pembeli trompet, enggak. Usul sahabat itu trompet tapi ditolak. Gitu, bukan dari orang trompet tadi yang lafaznya itu tidak, Bang. Itu yang benar itu. Itu ya. Jadi lonceng dengan trompet itu ditolak di dalam Islam karena menyerupai Yahudi dan Nasrani. Nah, itu dikoreksi sama Islam kan, jangan serupai mereka gitu kan. Mereka kaum pembangkang itu. Yang difokuskan tadi dari mana kata-kata azannya itu ditemukan. Itu loh, Bang. Iya, seperti itu sahabat bermimpi. Bukan satu orang sahabat yang bermimpi, ada beberapa sahabat. Saya tanya lagi ketiga kalinya, dari mana kata-kata azan itu ditemukan, Bang? Ya udah, kalau ingin jelasnya saya cek dulu ya. Ingin jelasnya ya. Oke, cari dulu ya. Ini aku sekalian buka ya. Oke. Kita sama-sama belajar. Ya. Belajar Kristen maksudnya. Jangan belajar Islam, gak ada gunanya. Kita buka di dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Oke, kita bisa baca di sini. Ntar, aduh, agak gelap. Nah, saya ambil dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Saya berulang kali mengatakan ini adalah buku favorit saya. Setiap lembarnya ini membuat saya cekikikan. Jadi saya awet muda baca buku ini. Nah, di sini di dalam bab 93 atau halaman 461. Ini ada perihal azan. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Orang yang bermimpi tadi yang saya sebutkan itu memang bukan Umar, tapi namanya adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Nah, kalau nggak salah Abdullah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Sabit nih, namanya abang ini. Ya, Ibnu Ishaq berkata, kita baca dari sini. Ketika kaum muslimin berada dalam kondisi seperti di atas, ini nanti kita baca ya. Ini ceritanya. Waktu itu ada perkumpulan untuk menunaikan sholat. Karena waktunya telah tiba tanpa seruan azan, awalnya itu belum ada azan. Oleh karena itu, beliau ingin membuat trompet seperti orang Yahudi membuat trompet untuk mengajak kaum muslimin kepada sholat. Jadi di zaman itu belum ada alarm HP ya, atau apa istilahnya, buzzer ya. Tapi waktu itu diperintahkan, dipikirkan sama Muhammad untuk ada seruan sholat. Pertamanya pakai trompet. Namun sama Muhammad dibatalkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembuatan lonceng untuk memanggil kaum muslimin kepada sholat. Jadi awalnya itu pakai trompet, terus akhirnya Muhammad perintahkan lonceng. Nah, ternyata setelah dijalankan pakai lonceng awalnya ini ya, pembuatan lonceng ya, salah satu teman Muhammad yang namanya Abdullah bin Zaid, Ibnu Ishaq berkata, ketika kaum muslimin berada dalam kondisi seperti di atas, kondisi kebingungan, tiba-tiba Abdullah bin Zaid bin Salabah bin Abdurrabihi, saudara Bani Al-Harits bin Al-Hajraj, bermimpi melihat seruan sholat. Jadi dia mimpi, yang mimpi bukan Muhammad. Ia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, pada malam ini aku bermimpi melihat seseorang berpakaian hijau berjalan melewatiku dengan membawa lonceng. Aku bertanya kepadanya, hai hamba Allah, apakah engkau berniat menjual loncengmu? Jadi dia nego nih, loncengmu dijual nggak bos? Nah, akhirnya orang tersebut menjawab, apa yang akan engkau kerjakan dengan lonceng ini? Aku menjawab, Abdullah bin Zaid menjawab, aku gunakan untuk memanggil orang kepada sholat. Orang tersebut berkata, maukah engkau? Jadi si orang baju hijau yang bawa lonceng tadi, ini ngajarin dia nih dalam mimpi. Perhatikan baik-baik. Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Aku berkata, apa itu? Orang tersebut berkata, hendaknya engkau berkata. Jadi si orang baju hijau tadi ngasih tahu,
hendaknya engkau berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang ngajarin ini orang ini dalam mimpi. Dalam mimpi kan? Apa masalahnya? Bukan yang Loh, iya, bacaannya ini yang ngajarin di orang pasar orang itu. nggak jelas. Ih. Ini yang kalian yang bikin rumah kalian harganya anjlok, telinga kalian sakit, ya. Yang ngajarin penjual trompet. Yang ngajarin Iya. penjual trompet yang hanya dari Tahu mimpi. dari mana? Apakah bagaimana kalau itu malaikat? Bagaimana kalau Nggak ada disebutkan malaikat. Nggak ada disebutkan malaikat Malaikat. di sini. Nih, setelah Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya Prop. itu mimpi yang benar, Itu- insya Allah. Itu penjual trompetnya malaikat maksudnya. Bajunya apa? Kan kata Bajunya dia warna hijau. hijau. Pain-pain Hijau. aja kata, nggak apa-apa. Bentar dulu ah, ini si Dadang. Malaikatnya lagi cosplay jadi tukang trompet. Yang ngajarin ini. Ini yang ribut di rumah kalian 5 kali sehari itu. Subuh bunyi, ya kan? Orang ortodok itu lebih dahulu ya sholat tapi nggak ribut kayak gini. Ini ternyata ajaran apa? Ajaran mimpi. Bantahin, Pak Prof, bantah. saya baru tahu ya ternyata Hansip akhirnya itu kan- terinspirasi dari tukang trompet. kan Bajunya warna diajarin itu hijau. kan? Ajarin perkataan itu ke Bilal. Bilal langsung umat juga saya pernah bermimpi seperti itu. Maka jadilah syariat. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Syariat seperti itu nggak apa-apa, disetujui kok oleh Nabi Muhammad. Itu loh cara iya. berpikirnya gitu. Iya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Nggak Ya apa-apa, memang betul memang. itu. Emang harus pertanyaannya apa Agama. masalahnya? Agama mimpi ya emang ya, agama mimpi. Kan mimpi para Nabi Ibrahim pas apa itu menyembelih Nabi Ismail dari mimpi nggak apanya taunya? Nah makanya Pantes itu Mimpi. mimpi para nabi itu adalah wahyu, bukan kayak mimpi kita. Kalau mimpi Astaga. kita ya wahyu, kalau nabi wahyu mimpinya. Ini kayak lagu Marsanda gini ya, Bro. Penyesalanku semakin dalam dan sepi. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Hanya mimpi. Kalau Saya baru mimpinya tahu Bang Meta juga Abraham. nggak apa itu, Saya nggak wahyu baru itu, tahu. mimpi dari setan. Bang Meta, bentar ya. Saya baru tahu Abraham hampir menyembelih Ishak itu dari mimpi. Perasaan saya baca berkali-kali nggak mimpi lah, Prof. Kok bisa ya cerita di sana kok jadi mimpi ya, Pak Prof? Itu Ibrahimnya Islam berarti beda. Oh, berarti ini bukan Abraham, bukan nenek moyangnya Israel ya. Bukan. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Aduh, Sabtu malam ke rumah janda. Udah saya Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.